Shalom, selamat pagi, selamat datang untuk kamu yang sekarang sudah duduk di kelas 8. Ya, tahun lalu kamu kan sudah kenal dengan Bapak tidak perlu perkenalan lagi. Bapak akan menyampaikan untuk pelajaran IPA di kelas 8 semester 1 ini ya. Nah, ini kita gunakan buku paket ini. Kalian sudah dibagikan, langsung saja Bapak sampaikan materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 8 ini. Pertama itu adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, itu bab 1. Nah, gerak benda itu terdiri atas ini nanti materinya gerak benda dapat berupa gerak lurus. Gerak lurus ini nanti melibatkan jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, gerak benda ini dipengaruhi oleh gaya yang berupa gaya sentuh atau gaya tak sentuh. Nah, nanti di gaya ini kita akan masuk pada hukum Newton 1, 2, dan 3. Ada hitungan di sini ya. Kemudian gerak benda ini, kalau yang pertama tadi gerak benda berarti bukan makhluk hidup. Sekarang gerak makhluk hidup. Nah, di sini gerak makhluk hidup itu pertama gerak pada manusia. Manusia itu bergerak dengan adanya rangka atau tulang. Nah, nanti tulang ini meliputi tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati. Kemudian di sini juga ada sendi nanti, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Lalu meliputi lagi sendi gerak ini ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, pelana, dan geser. Nah, pada gerak manusia ini tadi kan terdiri atas rangka, juga terdiri atas otot. Jadi penggerak atau motorik dari manusia itu bisa bergerak adalah rangka dan otot. Otot nanti meliputi otot lurik, polos, dan jantung. Itu untuk manusia. Lalu pada tumbuhan dan hewan nanti ada gerak pada tumbuhan itu meliputi endonom, higroskopis, dan esionom. Lalu pada hewan yang bergerak ada yang di air, di darat, dan di udara. Itu untuk bab 1-nya. Lalu bab 2 kita akan pelajari tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Usaha, nah ini lanjutannya dari bab 6 di semester 1 kelas 7 dulu kalau kamu masih ingat. Itu kan energi, sekarang usaha. Usaha itu meliputi gaya nanti dan perpindahannya. Jadi di sini ada gaya dan perpindahan pada usaha. Dan berkaitan juga dengan yang namanya daya. Nah, setelah usaha ada yang namanya pesawat sederhana yang akan kita pelajari nanti. Pesawat sederhana itu jenisnya ada katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Nah, katrol ini nanti terbagi lagi jenisnya menjadi katrol tetap, bebas, dan majemuk. Kemudian untuk pengungkit ada nanti pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan 3. Ada jenis-jenisnya. Yang terakhir, pesawat sederhana ini ternyata ada penerapannya dalam sistem gerak manusia. Nanti kamu akan lihat bagaimana bahwa ketika orang bermain badminton ternyata ada melibatkan pesawat sederhana. Itu untuk bab 2-nya. Di bab 3 kita membahas tentang struktur organ, jaringan tumbuhan, serta teknologinya. Untuk jaringan dan organ sebenarnya kan kamu sudah dapat pada organisasi kehidupan di kelas 7 juga ya. Itu di semester 2 di bab 1. Organ tumbuhan nanti terdiri atas organ vegetatif. Vegetatif artinya itu yang tidak kawin. Di sini ada akar, batang, dan daun ini ya. Untuk organ vegetatifnya. Lalu ada organ generatif. Generatif itu artinya kawin. Nanti bunga, buah, dan biji. Lalu jaringan pada tumbuhan nanti dikelompokkan. Nah, ini sudah pernah di kelas 7. Jaringan meristem. Ada primer dan sekunder. Lalu nanti ada jaringan dewasa.
Ini masih ingat ini jaringan pelindung, epidermis, jaringan pengisi, parenkim, jaringan penguat, ada kolenkim, sklerenkim, dan jaringan pengangkut. Nah ini kan ketika ulangan dulu Bapak pernah keluarkan ini, xilem dan phloem. Di kelas 7 sudah pernah kamu dapatkan. Lalu teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan, misalnya panel surya, sensor cahaya, alat pemurnian air, dan lapisan pelindung, serta pengilap. Ini untuk bab 3-nya. Kita lanjut ke bab 4-nya. Bab 4 itu nanti sistem pencernaan pada manusia. Yang kita pelajari pada sistem pencernaan pada manusia, pertama nutrisi yang dapat berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Lalu struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia, nanti ada organ utama berupa mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Lalu ada organ pencernaan tambahan berupa hati, kantung empedu, dan pankreas, serta ada enzim-enzim pencernaan lainnya. Itu yang kedua dari sistem pencernaan manusia yang kita pelajari. Lalu bagian ketiga nanti ini ya, gangguan pada sistem pencernaan manusia yang meliputi obesitas. Obesitas itu kegemukan, karies gigi, kemudian ada MAH, ada hepatitis, diare, konstipasi, kekurangan vitamin, dan kekurangan mineral. Lalu bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia itu adalah upaya menjaga sistem pencernaan itu sendiri. Jadi bab 4 ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan bab 5? Bab 5 kita mempelajari tentang zat adiktif dan zat adiktif. Zat aditif itu apa? Ya, nanti di sini ada zat aditif berdasarkan fungsinya. Ada zat aditif pewarna, pewarnanya ada alami dan buatan, ada pemanis, alami dan buatan juga, ada pengawet, kimia dan fisis. Lalu ada zat aditif berupa penyedap, ada juga alami dan buatannya. Zat aditif berupa pengental dan zat aditif berupa pengemulsi. Bagian keduanya adalah zat adiktif. Kalau ini aditif, di sini adiktif. Nah, adiktif ini dikelompokkan nanti menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian berdasarkan cara kerjanya, zat adiktif ini ada stimulan, sedatif, dan halusinogen. Nah, ini nanti narkotika dan psikotropika juga dikenal dengan narkoba. Nanti kamu perlu mengetahui bagaimana upaya pencegahan dari penyalahgunaan narkoba. Untuk bab 5 ini ya, zat aditif dan adiktif. Terakhir di semester ini bab 6 adalah sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia ini terkait dengan pertama, darah itu sendiri, darah yang tersusun atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nanti darah ini mengalir melalui pembuluh darah, meliputi arteri, vena, dan kapiler. Lalu yang berkaitan juga dengan sistem peredaran darah adalah jantung. Jantung nanti ada serambinya dan biliknya. Nah, kita lihat nanti ya. Dan terakhir adalah gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Ini tertutup, Bapak angkat ya. Nah, ini ada contohnya adalah jantung koroner, stroke, varises, anemia, dan hipertensi serta hipotensi. Nah, jadi itu 6 bab dari IPA selama 1 semester ke depan. Bapak harap kamu bisa mengikuti pelajaran IPA secara virtual ini dengan baik. Dan untuk hari ini Bapak hanya menyampaikan itu dulu materi-materi kita. Pada pertemuan berikutnya kita langsung masuk pada bab 1 ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi jangan lupa pada pertemuan berikutnya nanti kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu sistem gerak pada manusia.
Bapak juga ingatkan, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, serta hindari kerumunan atau keramaian dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak satu dengan yang lain, sehingga kamu dan keluargamu selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.